Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Sunday buat teman-teman semuanya, happy weekend. Semoga kalian enjoying your lovely weekend ya teman-teman sekalian. Anyway, kita udah dapat berbagai feedback dari previous video. Katanya teman-teman lebih suka begini gitu kan. Ya udahlah ya, saya udah nggak pakai background lagi. Alright, so anyway guys, kita mau update lagi nih kondisinya daripada pergerakan Bitcoin ya selama sepekan terakhir dan potensial kedepannya seperti apa. Pertama, kita mau highlight dulu kalau akhir pekan lalu diakhiri dengan statement dari Trump berhubungan dengan pengecualian ya terhadap beberapa produk-produk yang sekiranya sebenarnya lumayan kritikal. Kalau saya bilang itu bukan pengecualian lagi ya, tapi memang sebagai bentuk negosiasi awal yang dilakukan oleh Trump, tapi secara tidak langsung gitu. Jadi dia nggak teleponan sama China, tapi dia ngomong, ya gue kasih ini deh ya, pengecualian nih buat produk-produk seperti phone, komputer, dan super chips ya, super computer chips ini kayak Nvidia dan lain-lain gitu kali ya teman-teman. Ya tampaknya hal tersebut diupayakan supaya bisa menjadi sebuah daya jual ya di awal agar kiranya China mau memberikan kesempatan lah untuk adanya proses negosiasi dan diharapkan bisa segera terjadi gitu karena udah berbagai kode nih ya, kalau kita lihat udah dikode-kodein juga sama mereka ya kan. Kalau kita lihat di sini Trump sendiri ya is waiting for a call from China. President Donald Trump decision to grant a 90-day tariff reprieve to most US trading partners lifted global markets on Wednesday but left one major economy out in the cold, yaitu China. Ini sebenarnya kayak balik lagi ke tahun 2018 ya. Hotnya itu adalah US China, tapi most of the result yang terjadi pada kala itu ya memberikan kerugian yang cukup besar ya. Jadi defisitnya tuh lumayan gede di US-nya, bukan di China-nya. Ya mungkin dua-duanya, kedua belah pihak, tapi US-nya sendiri yang terdampak cukup parah ya, nominalnya ratusan miliar dolar, dan itu harusnya jadi concern buat Trump ya, melakukan atau memberlakukan kembali ya adu tarif ini gitu kan. Masa dia nggak belajar dari pengalaman gitu ya, 2018 udah pernah ngerasain dan efeknya nggak bagus, terus lu malah ngelakuin lagi gitu. So I think as a businessman ya, walaupun kita lihat di sini dia pengambilan kebijakannya ekstrim, seminggu yang lalu kita dapat Liberation Day, kemudian seminggu setelahnya pas banget hampir seminggu tiba-tiba 90 hari di pause ya kan. Tujuannya apa? Cuma satu, buat bernegosiasi. Jadi saya ngasih statement, saya ada penjelasan sedikit ya. Ini menurut sudut pandang saya gitu. Saya berpikir bahwa Trump di sini mewakili US ya kan, menunjukkan kalau mereka itu playing victim. Jadi mereka membuat diri mereka seakan-akan selama ini gue nggak dapat benefit nih dari kalian yang jual produk di negara gue gitu. Kalian ekspor produk kalian, kita import produk kalian, tapi kemudian kita nggak dapat keuntungan gitu loh. Kenapa? Karena kita kasih kalian tarif yang kecil sekali ya. Satu, tarif yang kecil sekali. Kedua, pertimbangan berikutnya adalah ya barang-barang produk lokal kita jadi kalah saing gitu loh dengan produk kalian. Jadi kalau misalnya kita menerapkan tarif ini, pada dasarnya kan barang di sana otomatis ya kita ngirim barang sampai sana kena tarif, dinaikin harganya. Tujuannya adalah satu, untuk bisa mendorong ya industri lokal untuk mungkin lebih berkembang atau istilahnya pabrik lokal untuk lebih berkembang dan lain-lain lah, kira-kira seperti itu. Tapi di satu sisi hal tersebut akan melemahkan negara-negara yang secara bukan dividen ya, tapi secara saya lupa lagi apa ya namanya ya, kalau keuntungan sebuah negara ya, dividen bener ya, dividen mah ya bagi saham, bagi hasil ya, devisa ya. Harusnya untuk masalah devisa negara yang utamanya dapatnya dari hasil ekspor jadi masalah teman-teman ya, berkurang nih dari segi omset. Nah, hal tersebut tentu saja membuat berbagai negara yang mungkin utamanya income utamanya salah satunya adalah dari ekspor ya harus mempertimbangkan gitu kan, untuk ayo kita bernegosiasi, tolong dong jangan kenain saya tarif gede-gede ya, kira-kira begitu. Jadi negara US-nya bisa dibilang membuat diri mereka seakan-akan seperti victim atau korban gitu kan dari kebebasan perdagangan ini. Kemudian ya dengan justifikasi atau dengan pembenaran bahwa mereka lakukan ini supaya kita jadi fair di dalam perdagangan ini, dan pada akhirnya ya udah dorongannya adalah
oke, kita negosiasi gitu ya kan, negosiasi ya dengan harapan karena gue udah kenain ini dan lu tahu gue di sini posisinya sebagai korban, harusnya kita negosiasi dan bikin sistem kerjasama kita jadi lebih adil. Artinya apa? Ya kita yang lebih lemah nih ya, kita lebih lemah dan itulah leverage mereka gitu ya kan. Jadi kalau misalkan penawaran lu kurang menarik, enggak lah, kalau penawaran lu kurang menarik gue tetap akan terapin tarif aja deh ke negara lu gitu. Menurut kita ini udah pas gitu. Ya kira-kira kayak gitu deh ya teman-teman. Ya tapi tetap lah uncertainty-nya ada dari sisi bentuk negosiasinya. Kan negara-negara ini kan bakal negosiasi nih dengan US gitu. Mungkin highlight-nya adalah di tarifnya. Tapi kan bentuk negosiasi yang akan terjadi setelah itu kita nggak tahu apa. Dan itu tetap bisa menyebabkan ketidakpastian di market. Dalam tanda kutip market itu adalah pasar ya. Pasar berarti kan adalah orang-orang yang membeli dan menjual. Nah ketika kita mau membeli, kita berpikir kembali ini kira-kira negosiasinya nanti jadinya seperti apa gitu. Apakah akan menguntungkan negara A atau negara B, atau justru tidak ada ketemu titik tengahnya dan akhirnya tidak ada tarif deal yang baru. Oke ya, kita nggak bisa berlanjut ke tahap berikutnya dan bla 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 ya, kira-kira seperti itu. Nah ini concern yang masih berlangsung dan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat atau dalam waktu dekat. Dikasih waktu 90 hari ya, mungkin buat market bisa bergerak bebas dulu gitu ya, di luar daripada drama-drama gesekan-gesekan daripada tarif ini. Nah akhirnya teman-teman sekalian ya, dengan ngelihat kondisi tersebut, kita berpikir bahwa rally yang mungkin berlangsung saat ini bisa jadi merupakan rally yang singkat, or even worse gitu, bahwa ini adalah bagian dari koreksinya doang before kita ngelihat ledakan yang lebih dahsyat ya terhadap market sendiri. Apakah kita akan ngelihat market memasuki fase depressionnya gitu kan, balik ke era di 1930, atau Donald Trump benar-benar hanya bluffing doang. It's just the way ya dia untuk bernegosiasi gitu. Jadi cara dia untuk mendapatkan leverage salah satunya adalah dengan dia lakukan seperti itu. Yaitu ya asumsi-asumsi yang kita bisa punya untuk saat ini. Tapi setidaknya dengan kondisi ketidakpastian ini ya pertimbangan kita satu gitu. Kalau mau belanja sekalipun, pastiin belanjanya dengan resiko yang mungkin alokasinya lebih kecil dibandingkan kamu yang sebelumnya lebih confident gitu. Jadi kita ngelihat market rebound sedikit bukan berarti kayak ini dia waktunya ya, this is the bottom, this is the everything. Kita bakal ngelihat market meroket dalam 90 hari ke depan. Yang nggak tentu juga, bisa aja dia naiknya mentok-mentok ketahan di level 90.000, atau bahkan ya di level sekarang pun masih bisa aja dia ketahan gitu. Ya kan, so far dari seminggu yang lalu highlight analisa saya untuk si Bitcoin itu masih sama gitu loh. Dalam tanda kutip, ya saya bilang sama teman-teman secara structure di time frame hourly-nya kita ngelihat ada indikasi dia bullish, dia bisa testing ke level support atau resistance yang sekiranya bisa menjadi tahanan kuatnya, dan resistance itu terdiri atas confluence, atas Fibonacci 0,79%, atas inefficiency yang terbentuk pada kisaran range 86.000 dan 84.000. Kemudian kita juga punya order block-nya guys yang ada di range kisaran 87.000 sampai 88.000. Intinya kalau di conclusion kan atau di summary gitu ya, levelnya kita tuh $86.000 tuh udah merupakan resistance kuat. Hanya dengan Bitcoin break terhadap level itu aja, baru kita bisa bilang confident banget nih, ya Bitcoin akan ada extra rally ya, atau extra leg buat dia creating progress yang lebih baik gitu, terutama pada perspektif time frame daily yang walaupun kita ngelihat dia break dari trend line, tapi kan masih ragu-ragu ya dalam tanda kutip. Ini terjadinya di weekend gitu. Kalau terjadinya di weekend, nanti apa? Hari Senin ya, dramanya biasa sama gitu kan. CME gap nih ya kan, CME gap ada di bawah nih, ngisi dulu ke bawah, turun dulu, abis itu bukannya turun buat ngisi dan dia rebound lagi, dia malah turun terus sampai bawah ya kan. Itu tetap jadi concern. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa oke, confident nih bakal begini gitu. Nah untuk saat ini yang kita coba untuk analisa adalah kira-kira apa aja yang bisa dorong ya relief rally untuk berlangsung. Satu, kemungkinan China US ada negosiasi. Negosiasi ini kemudian membuat tarif-tarif yang kemarin itu disebutkan. Kamu tahu kan Donald Trump seberapa labil. Bayangin Liberation Day dia umumin tarif, seminggu kemudian dia bilang tarifnya diangkat ya kan untuk 90 hari ke depan. Nah gimana kalau misalkan minggu depan tahu-tahu US China ketemu, atau US China lewat phone call, habis itu langsung beres ya urusannya.
ya kan? Mungkin salah satu pihak mengalah dan salah satu pihak itu ya yang memulai, ya maybe Donald Trump gitu, atau mungkin Donald Trump adu kuat, adu otot, dan China juga sama adu kuat, adu otot. Nah itu bikin market tetap kena tekanan jual, ya kan? Makanya saya bilang untuk saat ini yang kita bisa perhatikan, yang kita bisa antisipasi adalah US China itu. Ketika talksnya berlangsung, ketika urusan negosiasinya beres, kita bakal dapat clear picture gitu, market mau kemana. Jadi kalau teman-teman berharap kayak, ya udah menurut Kevin harga akan naik atau turun gitu, ya saya juga nggak bisa menjawab dengan pasti teman-teman. Kalau kamu tanyanya kayak begitu mah, kamu berharap saya jadi seorang dukun yang bisa memprediksi masa depan. Padahal kenyataannya dukun aja sendiri juga nggak bisa memprediksi masa depan. Kan kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, di minggu yang sama, di minggu ini lebih tepatnya, ada 2 event penting ya. Kalau kita lihat di sini, dari beberapa negara-negara major yang secara mata uang ya, itu akan ada melakukan perubahan kebijakan. Bukan perubahan kebijakan sih, tapi pengumuman soal kebijakan. Bank of Canada interest rate decision akan dilakukan pada hari Rabu jam 8 malam. Kemudian pada hari Kamis, ECB atau European Central Bank juga akan mengambil apa ini kalau kita lihat ya, actually ini monetary policy statement aja ya, saya nggak ngelihat ada, oh ini dia malamnya teman-teman jam 8 ya, yaitu ECB interest rate decision, dan diperkirakan mereka akan melakukan rate cut lagi di kisaran 0,25%. Ya so far ini adalah menambahkan likuiditas global secara keseluruhan. Kita tahu bahwa dengan melakukannya progres ini, ya pada dasarnya beberapa negara-negara ini memperhatikan bahwa negaranya mereka itu butuh suntikan likuiditas, butuh yang namanya QE. Probably dikarenakan melihat potential daripada perlambatan ekonomi lebih lanjut. Jadi mereka ngambil action lebih dulu dibandingkan dengan US yang saat ini masih nahan-nahan diri dengan dasar alasan inflasi. Ya kan? Padahal inflasinya udah bagus, CPI minggu lalu rilis sudah oke banget. Itu udah ngasih kita clue kalau inflationnya udah lumayan drop. Tapi somehow Michigan University dengan expectation-nya mengatakan bahwa inflasi tetap bisa naik. Ya, itu saya nggak tahu tuh. Apakah itu akan dijadikan sebagai pegangan Jerome Powell ya dalam memberikan statement pada hari Kamis mendatang. Kalau kita lihat di hari Kamis, tepatnya pada jam 12 lewat ya, untuk tengah malam teman-teman sekalian, itu Jerome Powell akan ada discussion di sebuah economic outlook event dari Economic Club of Chicago. Ya, dia bakal ngomong di sana. Ini harusnya bukan merupakan pre-record, tapi ini merupakan bentuk diskusi. Akan ada tanya jawab, akan ada beberapa remarks yang akan dikasih oleh Chair Powell di situ, dan tentu saja akan memberikan clue kira-kira positioning mereka gimana setelah ngelihat inflation, setelah tarif akhirnya diputuskan untuk ditunda. Ingat Jerome Powell ngomong apa? Tarif bisa bikin inflation, walaupun sementara. Karena kita udah ngelihat dari SEP-nya, Summary of Economic Projection-nya, di tahun depan proyeksi mereka untuk inflasi tetap rendah. Berarti mereka juga mengantisipasi kemungkinan kenaikan barangnya atau inflasinya hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, yaitu tahun ini aja. Tapi sementara kita ngelihat daya belinya udah mulai merosot, harusnya ada pertimbangan justru kalau inflasi itu mungkin nggak akan sekuat yang mereka bayangkan. Ya, ingat teman-teman, bisa naik inflasinya itu dikarenakan menguatnya demand. Tapi kita tahu daya beli masyarakatnya kan lagi turun. Retail salesnya, core retail salesnya angkanya lagi jelek. Bahkan buat PPI-nya sendiri deflasi angkanya turun, minus teman-teman. Dengan inflation report terakhir di angka 2,4%, itu udah angka yang rendah banget dalam beberapa tahun terakhir, lebih tepatnya di 2023 September atau 2024 September, saya lupa ya, antara 2 tahun itu lah, tapi harusnya sih di September ya, angkanya 2,4%. Jadi kalau kita lihat di sini, ini udah sejalan dengan outlooknya mereka, dengan ekspektasinya mereka. Maka saya rasa nggak perlu mereka hawkish lagi gitu. Hawkish dalam tanda kutip, kita ngelihat ini masih kurang confident, kita bilang ini masih berpotensi untuk tetap naik inflasinya dan bla bla bla. Kalau dia ngomong seperti itu, berarti kan kita ngomongin naratif yang dipakai adalah higher for longer. Ya, suku bunganya tetap dipertahankan untuk jangka waktu lebih panjang. Nah, itu yang buruk buat market. Tapi kalau Chair Powell somehow di hari Rabu nanti, atau lebih tepatnya di kita itu adalah hari Kamis tengah malam, dia bisa memberikan remarks yang lebih dovish, dia merespon atas inflation report yang terakhir angkanya turun dari CPI dan core CPI, serta dia merespon daripada Trump yang secara
yang secara labil di sini memberikan kita bahwa ya dia memberhentikan tarif selama 90 hari ke depan, artinya nggak ada reason dong buat dia bener-bener tetap mempertahankan kekehnya itu. Ya mungkin hal ini juga akan mendorong untuk Chair Powell mempertimbangkan untuk melakukan rate cut pada Mei. Jika itu yang dia katakan atau jika itu yang dia sampaikan, ya kita bisa lihat bahwa Bitcoin finally akan ada breakout dengan massive volume dan confirmation dari segi fundamentalnya. Nah itu baru lebih confident. Maka pergerakannya nanti secara tren kita tetap bisa mengikuti progres pergerakan daripada lower time frame. Jadi as long dia dengan struktur bullishnya, as long teman-teman lihat di 1 hour time frame dia juga memiliki structure yang masih bullish, ya udah kita masih confident. But ya, here's the concern teman-teman. Jika internalnya, ini saya jelasin sedikit deh ya, biar lebih enak. Nih, yang saya hapus nih. Ini ada discussion tentang how to short the market dengan kondisi kita udah testing ke order block ya. Jadi ini lain lagi nih tapi pembahasannya. Nah begini guys, if you take a look here, price have a support range di sini, and then kita punya order block ya di kisaran area ini. Saya mungkin akan marking the whole bull candle dan juga wicks-nya. Kemudian kita ngelihat juga terdapat inefficiency. Nah ini yang kita bahas nih setidaknya dalam beberapa waktu terakhir. Kalian udah tahu key level itu terbentuk dari mana dan lain sebagainya. Gimana Vin konfirmasinya kalau Bitcoin akan rejected dari area itu dan bergerak ke harga lebih rendah, bahkan bisa ke 73.500 atau lebih rendah, 70.000 misalnya. Nah buat sebagian orang ada yang bilang 66.000 misalnya. Oh that's crazy number. Tapi ya kita lihat dari internalnya. Internalnya di mana? Di sini teman-teman. You have a high point, you have a higher high di sini. And then kamu lihat terjadi apa? Pullback ya, pullback. Ini create low point. And then dia naik stopnya di sini. No higher high setelahnya, right? So kita bisa nandain di sini. Oke, lebih kurangnya itu adalah high point terakhir kamu dan ini adalah low point terakhir kamu. Ya, ini kita ngomong simple market structure. Saya nggak tambahin inducement, nggak tambahin ini, nggak tambahin itu. Intinya simple market structure aja. Maka jika Bitcoin tidak mampu pertahankan level itu, nah ini dia konfirmasinya untuk kamu ngelihat Bitcoin bisa bergerak ke range lebih rendah. Nanti kamu bakal bilang bahwa wah ini dia nih Quasimodo bearish gitu kan. Nah bearish Quasimodo nih potensi turun gitu. Atau mungkin kalian ngelihat ini sebagai apa? Misalkan wah ini dia nih ya merupakan head and shoulders nih. Nah potensi turun, testing ke left shouldersnya. Jadi di sini left shoulders, head, and then right shoulders. Abis itu dia turun dan bla 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 gitu. Nah itu yang kita lihat teman-teman. Nah masalahnya adalah terjadi di weekend itu merupakan kondisi yang kurang ideal kalau menurut saya. Salah satu reasonnya adalah kita nggak punya cukup volume untuk memvalidasi bahwa pergerakan ini itu dimotori oleh para whales yang punya duit besar. Bukan cuma retail yang berspekulasi. So that's my concern gitu. But for now teman-teman sekalian, simple aja buat saya. Selama order block ini tidak break, berarti kita bisa ngelihat probabilitas Bitcoin untuk naik tetap tinggi. So, before itu break, long opportunity tetap lebih high probability. Itu kalau buat saya di struktur internal. Tapi kalau misalnya level itu break, oke, kita switch bias, berarti ada possibility kita ngelihat market bisa testing ke level yang lebih rendah. Dan ini triggernya kita nggak tahu ya kira-kira apa gitu. Karena sebenarnya dengan exemption ini aja udah dorong market untuk rebound. So kalau kalian cek beritanya, actually waktu berita ini dirilis, tepatnya ya kalau kita lihat di sini adalah kemarin itu di hari Sabtu pada jam 10 malam dan itu yang bikin Bitcoin nanjak nih sekiranya di sini nih. Kalau kita lihat di hari Sabtu jam 10 malam nih. Here we go ya teman-teman tuh. Nah inilah nih pokoknya nih ya momen-momen beritanya keluar tuh di antara jam-jam tersebut karena kita nggak tahu kan artikel tuh dibikinnya kan pasti delay dong dan Trump itu kasih pengumuman pasti lebih early kan. So ya very likely yang ngedorong market rebound ya adalah itu statement itu guys. Oke, so itu dia yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi pergerakan market secara short term. Buat pergerakan seminggu ini outlooknya gimana Vin? Ya saya nunggu Jerome Powell. Kalau Jerome Powell bisa kasih kepastian, and we see this price action ya untuk Bitcoin break dari trend line yang mana membentuk falling wedge di sini. Kalian juga harus sadar bahwa weekly kita udah ngebentuk sebuah bullish engulfing dengan perhatikan
dengan adanya divergence terhadap berbagai technical indikator yang berbasis momentum, seperti MACD menunjukkan adanya divergence, seperti stochastic juga sama menunjukkan adanya divergence. Kemudian seperti relative strength index juga sama-sama nunjukin adanya divergence. So kita cuma butuh satu bentuk validasi saja, yaitu berupa breakout dari sebuah chart pattern, misalnya falling wedge ini, atau perubahan struktur yang lebih clear, break atas one of the important key resistance level untuk Bitcoin. So that's it. Ya, itu penjelasan dari saya. Dan seandainya teman-teman kita ngelihat market reject ya, sesuai dengan yang tadi saya bahas sama teman-teman. Skenarionya kan kalian udah paham, jika dia break internal order block, bla 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 bla, what happen next? Ya, very likely Bitcoin akan retest ke range yang ada di bawah sini gitu. Nah, ini bisa jadi short opportunity buat kalian yang mungkin trading dua arah ya. Itu setidaknya yang saya bisa sampaikan pada pergerakan selama sepekan terakhir. Ekspektasi saya seminggu ke depan gimana? So far saya ngelihat bahwa bullish bias masih bisa bertahan teman-teman, but somehow karena kita udah dekat resistance ya, saya juga nggak mau terlalu berspekulasi mengatakan bahwa ini masih bisa naik gitu ya dengan seconfident itu. Walaupun ya dalam 2-3 hari terakhir kita ngelihat struktur mendukungnya, saya katakan apa adanya dan masih sejalan hingga saat ini. Oke, so guys, that's gonna be the update. Happy Sunday once again dan happy Monday buat teman-teman ya, kembali beraktivitas besok. Semoga aktivitasnya penuh semangat dan sampai jumpa kembali di update-update berikutnya. God bless everyone and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye bye.